Sebuah kapal penumpang KM Prince Soya terbakar saat tengah bersandar di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Beruntung, tidak ada penumpang di atas kapal. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari dek sebelah kanan kapal penumpang KM Prince Soya yang sedang bersandar di Pelabuhan Samarinda. Kebakaran, kapal Prince Soya kebakaran. Kobaran api sempat memicu kepanikan di kawasan pelabuhan lantaran sempat terdengar suara ledakan. Laporan kebakaran pertama kali diterima dari warga yang datang ke posko pemadam. Saat petugas tiba di lokasi, api sudah membesar dan membakar area tangki di bagian dek kapal. Beruntung kapal dalam kondisi kosong tanpa penumpang karena belum mulai pelayaran. Dugaan awal api berasal dari area tangki yang berisi oli, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Untuk sementara kita masih melakukan penyidikan terkait apa penyebab kejadian tersebut, dikarenakan sampai saat ini kami masih menunggu berita acara dari Nahkoda KM Prince Soya. Jadi untuk sementara kami nyatakan ini terbakar akibat ada satu permasalahan, yaitu indikasi awal adalah terbakarnya tangki yang berisikan oli. Akibat kebakaran ini, kapal penumpang KM Prince Soya yang dijadwalkan berlayar pada hari Minggu pukul 14 WITA dipastikan ditarik ke Galangan untuk menjalani perbaikan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal penumpang Mutiara Sentosa II terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. 5 orang dilaporkan tewas. Kebakaran terjadi setelah kapal bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan tengah berlayar menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi kebakaran diterima Syah Bandar Tanjung Perak, Surabaya pada Minggu pagi sekitar pukul 8.24 waktu Indonesia Barat. Kapal terbakar saat berada sekitar 1 mil di laut utara Pulau Sapudi di perairan Madura. Berdasarkan data manifest, KMP Mutiara Sentosa II mengangkut 232 penumpang, 26 awak kapal dan 13 ABK lain dengan total 271 orang. Proses penyelamatan dilakukan oleh sejumlah kapal yang sedang berada di sekitar lokasi. Hingga Minggu sore, evakuasi terus berlangsung. 225 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget, disertai posko di 3 pulau sekitar lokasi kebakaran, serta posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Posko yang kita bangun adalah satu di dermaga Pelabuhan Kalianget sendiri. Termasuk kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Termasuk kita mempersiapkan jalur evakuasi, memastikan ketika korban tiba di dermaga Pelabuhan Kalianget Sumeneb, mereka bisa kita kirim ke rumah sakit dengan lancar, selamat. Kebakaran melanda kapal penumpang KMP Mutiara Sentosa II saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden yang terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II terjadi pada Minggu pagi di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb, Jawa Timur. Kapal melayani rute Surabaya menuju Makassar untuk mengangkut 180 penumpang dan 47 awak kapal. Laporan pertama diterima kantor SAR Surabaya pukul 8:24 dari Syah Bandar Tanjung Perak. Kapal mengalami kebakaran sejak pukul 6 hingga 7 pagi. Setelah itu komunikasi dengan Nahkoda terputus.
Api diduga berasal dari muatan kapal. Saat kejadian, sejumlah penumpang bertahan di haluan dan anjungan kapal. Sementara beberapa penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Proses evakuasi dilakukan oleh TB Hasnur 26 dengan dukungan beberapa kapal yang berada di sekitar lokasi. Sedikitnya, 5 kapal terlibat dalam proses penyelamatan. Para penumpang yang berhasil dievakuasi oleh TB Hasnur 26 selanjutnya dipindahkan ke kapal Meratus Proyek 3. Kantor SAR Surabaya mengerahkan KN SAR 249 Permadi menuju lokasi. Sementara Pos SAR Sumeneb mengirimkan RIP 01 dari Pelabuhan Kalianget untuk memperkuat operasi evakuasi. Proses evakuasi masih berlangsung. Berdasarkan komunikasi radio, masih ada 40 orang yang berada di atas KMP Mutiara Santosa II dan menunggu untuk dievakuasi. Terkait kejadian kapal terbakar Mutiara Santosa II di perairan utara Pulau Sapudi. Terkait perkembangan saat ini proses evakuasi oleh TB Hasnur 26 dan juga di sana ada kapal Meratus Proyek 3 yang standby karena kapal Meratus Proyek 3 tidak bisa merapat ke Mutiara Santosa II karena muatan barang berbahaya mungkin bisa meledak seperti itu. Dan update kurang lebih ada 4-5 kapal yang berada di lokasi. Kapal penumpang KMP Mutiara Santosa II terbakar di perairan utara Sabudi. Ratusan penumpang dievakuasi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Satu unit rumah terbakar di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tidak ada korban jiwa, namun evakuasi seorang penghuni stroke berlangsung dramatis. Satu unit rumah terbakar di Sintuk, Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seisi rumah. Evakuasi seorang penghuni rumah yang mengalami stroke berlangsung dramatis. Korban berhasil diselamatkan setelah petugas mendobrak pintu yang terkunci. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman untuk penanganan medis. Api padam setelah 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat lupa mematikan kompor usai memasak. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan di kawasan Pasar Besar Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akses jalannya sempit serta minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Warga panik saat kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Pasar Besar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bangunan yang berdempetan dan berbahan kayu membuat api cepat membesar. Akibatnya sejumlah rumah dan barak serta sarang walet hangus terbakar. Petugas kerahkan sejumlah damkar ke lokasi. Akses sempit dan minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah mobil ludes terbakar di dalam garasi toko sembako di Bangkalan, Jawa Timur. Api berasal dari kebocoran gas saat pemilik toko sedang memasak yang kemudian menyambar terpal serta mobil di dekatnya. Kebakaran terjadi di sebuah toko sembako di Jalan R.E. Marta Dinata, Kelurahan Melajah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Warga panik saat mendengar suara ledakan karena lokasi kebakaran berdampingan dengan toko dan rumah-rumah warga lainnya. Diduga api berasal dari kebocoran selang regulator kompor gas yang menyambar terpal dan membakar mobil yang diparkir di garasi. Petugas damkar langsung datang ke lokasi. Api pun berhasil dijinakan 1 jam kemudian. Kebakaran menimpa sebuah ruko
toko meracang sembako. Kebetulan penyebabnya itu adalah kelalaian pada penggunaan kompor gas. Yang kebetulan di situ ada mobil CRV yang ikut terbakar. Penyebabnya itu dari gas bocor. Berarti yang meledak tadi itu dari tabung gas ya? Bukan dari mobilnya yang sempat ada ledakan. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun pemilik toko mengalami kerugian ratusan juta rupiah, termasuk mobil barunya yang ikut ludes terbakar. Sebuah minibus bermuatan belasan jerigen BBM bersubsidi terbakar di Kota Metro Lampung. Peristiwa ini sempat membuat panik warga dan pengendara lantaran kebakaran terjadi tak jauh dari SPBU. Usai mengisi BBM, sebuah minibus terbakar hebat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Kebakaran sempat membuat panik warga dan para pengendara lantaran api yang cepat membesar dan terjadi tidak jauh dari SPBU. Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan damkar Kota Metro langsung bergerak cepat dengan menerjunkan 2 armada. Petugas damkar yang berjibaku sempat kesulitan lantaran api sangat sulit dipadamkan dikarenakan mobil turut mengangkut jerigen berisikan minyak subsidi jenis Pertalite. Usai melakukan berbagai upaya, selama kurang lebih dari 30 menit, akhirnya petugas mampu memadamkan api. Mobil pun langsung diberikan garis polisi. Peristiwa kebakaran minibus ini telah dilimpahkan ke pihak Satreskrim Polres Metro guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mencari tahu penyebab pasti kebakaran dan tengah mencari pemilik mobil yang kabur usai kendaraannya terbakar. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.